Literasi bukan cuma baca tulis. Indonesia baca tulisnya udah dahsyat. 2005, buta huruf di Indonesia itu masih 10%. Hari ini orang buta huruf di Indonesia tinggal 1,9%. Tapi ternyata bisa baca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Ini sebenarnya kritik buat sekolah. 15 menit membaca sebelum masuk kelas. Setelah dia membaca, anak itu disuruh menceritakan ulang atau tidak. Setelah menceritakan ulang, bisa nggak dia tulis? Setelah dia tulis, bisa nggak dia praktekkan apa yang dia sudah baca? Literasi itu ya 3, enlightenment mencerahkan, enrichment memperkaya wawasan, dan empowerment memberdayakan. Halo sahabat GTK, semoga dalam keadaan selamat dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, saya Imadi Swirte, pengawas ahli madya Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Bali. Pada kesempatan ini, berbagi praktek baik terkait peran pengawas dalam pelita hati melalui benahi dengan asik intrik. Peran pengawas sesuai Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 sebagai pendamping. Pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada murid. Pendampingan yang dijabarkan pada aksi nyata ini terkait dengan pendampingan dan pembinaan pembelajaran dalam penguatan literasi dan numerasi yang menyasar seluruh satuan pendidikan sekolah dasar se-Kabupaten Gianyar. Pendampingan ini sebagai upaya besar Dinas Pendidikan merujuk pada sumber data capaian raport daerah Kabupaten Gianyar terkait dengan literasi dan numerasi sebagai berikut. Delta capaian literasi dan numerasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun terlihat sebaran di setiap kecamatan dalam kategori baik. Dari hasil refleksi akar permasalahan mengalami penurunan pada delta kualitas pembelajaran. Tindak lanjut kondisi tersebut, di mana peran saya sebagai pengawas pendidikan Kabupaten Gianyar, sekaligus sebagai fasilitator daerah literasi dan numerasi, mengambil langkah strategis mengatasi masalah tersebut dengan melaksanakan peran dalam pelita hati melalui benahi dengan asik intrik. Akar permasalahan delta kualitas pembelajaran terkait literasi dan numerasi yang telah dijabarkan sebelumnya, saya konfirmasi dengan menyebar kuesioner data awal terhadap 5 sekolah sasaran sebagai dampingan pada 3 ruang lingkup benahi. Hasilnya sebagai berikut. 1. Pada benahi lingkungan intelektual pembelajaran dan asesmen, 60% satuan pendidikan pembelajarannya sudah menggunakan teks multimodal. 2. Pada benahi lingkungan fisik kaya teks, 60% satuan pendidikan sudah menata sudut baca. 80% masing-masing telah menata pojok baca dan perpustakaan. 3. Pada benahi lingkungan sosial afektif, 100% satuan pendidikan telah melaksanakan budaya membaca 15 menit. Situasi tersebut berbanding jauh dengan keadaan sebenarnya dan menjadi tantangan besar di antaranya. Pada pembelajaran dan asesmen, 100% sekolah belum memiliki data awal dengan melakukan asesmen kemampuan membaca dan numerasi yang berdampak 100% adanya keterlambatan membaca di tiap tingkat kelasnya. 2. Pada satuan pendidikan dengan menata lingkungan kaya teks, 80% sudut baca, pojok baca, dan perpustakaan belum memajang buku berjenjang yang berdampak 80% satuan pendidikan mengalami rendah minat baca murid. 3. Pada lingkungan sosial afektif, 80% satuan pendidikan belum memiliki data perkembangan kemampuan literasi dan numerasi, sehingga berdampak
100% satuan pendidikan belum percaya diri mengakui keberhasilan atas kemajuan seluruh muridnya dari program literasi dan numerasi. Adapun strategi aksi nyata dalam mengatasi ketimpangan situasi dan tantangan tersebut dengan melaksanakan peran pengawas dalam pelita hati melalui benahi dengan asik intrik. Pelita hati akronim dari penguatan literasi dan numerasi yang humanis, terstruktur, dan sistematis. Benahi asik intrik akan dijabarkan sebagai berikut. Langkah pertama, melakukan asesmen awal literasi dan numerasi menggunakan teknik 5 jari, EGRA. 2. Identifikasi aset dan potensi, bertujuan untuk mendata kekuatan sumber daya yang tersedia. 3. Kreasi dan inovasi pada ruang lingkup yang dibenahi. Pertama, pembelajaran dan asesmen. Kedua, lingkungan fisik kaya teks dan numerasi dengan menata lingkungan dan pemajangan buku berjenjang pada sudut baca, pojok baca, dan perpustakaan. 3. Lingkungan sosial afektif dengan melakukan pemulihan terhadap miskonsepsi membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran. 4. Indikator keberhasilan ditetapkan pada lingkungan yang dibenahi dengan tujuan yang jelas dan ruang lingkup yang lebih spesifik. 5. Target ketercapaian. Adanya langkah berjangka dengan target yang pasti. 6. Rekam jejak keberhasilan dengan catat data capaian yang diraih sebagai proses dan perkembangan progres apa saja yang telah terpenuhi. 7. Refleksi kegiatan secara berkala, data yang dikumpulkan menjadi acuan dalam perbaikan dan penguatan secara berkelanjutan. 8. Konsisten, kuatkan komitmen diri untuk melakukan tindakan dan inovasi baru secara berkelanjutan. Dampak dari strategi yang diterapkan serta melalui monitoring dan evaluasi menggunakan juga konfirmasi dengan sebaran kuesioner terhadap 5 sekolah sasaran diperoleh data sebagai berikut. 1. Pada benahi lingkungan intelektual pembelajaran dan asesmen, 100% satuan pendidikan telah memiliki data asesmen awal kemampuan literasi dan numerasi. 100% satuan pendidikan sudah memanfaatkan buku berjenjang tiap kelasnya yang digunakan sebagai bahan ajar lintas semua mata pelajaran. 2. Benahi lingkungan fisik kaya teks dan numerasi. 80% satuan pendidikan sudah memanfaatkan teknologi dalam menata sudut baca, pojok baca, perpustakaan dengan buku berjenjang baik fisik maupun barcode. 80% penamaan tanaman, poster, dan majalah dinding dengan manual ataupun barcode. 3. Benahi lingkungan sosial afektif. 100% satuan pendidikan sudah memiliki budaya dengan program kreatif dan inovatif. Ini dibuktikan dengan dokumen dari berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Kegiatan yang dilakukan seperti podcast, karya penulis cilik, tampil untuk minat bakat. Saya Niluh Madi Ariasimi, saya adalah kepala sekolah di SD Negeri 1 Gua. Setelah melaksanakan program literasi dan numerasi, kami sebelumnya belum mempunyai alat ukur yang pasti tentang keberhasilan suatu program yang kami laksanakan. Setelah mendapatkan pendampingan, kami akhirnya membuat rubrik untuk mengukur suatu keberhasilan program literasi dan numerasi di sekolah. Bahwasanya ternyata literasi dan numerasi bisa dikemas dalam game edukasi, di mana hal tersebut nantinya mungkin akan lebih berdampak pada anak. Kenalkan, nama saya Desa Irvis Lariani. Saya adalah Kepala SD Negeri 1 Sronggo. Setelah mendapatkan penguatan dari Bapak Pengawas kami, Pak Made Suyarto, guru-guru saya semakin percaya diri dalam menyusun program. Demikian aksi nyata peran pengawas pada pendampingan dan pembinaan pembelajaran penguatan literasi dan numerasi dapat saya sajikan. Besar harapan saya, semoga bermanfaat terhadap sahabat GTK semua. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Teh hangat di pagi hari dengan roti, memberi inspirasi dan sensasi dihiasi pandan di atas nampan. Tetap semangat berbagi dan berkolaborasi. Kegiatan literasi dan numerasi adalah investasi pendidikan anak masa depan. Terima kasih, salam dan bahagia. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.